Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Bapak Kasih Gara dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dan juga yang kami hormati Ustadz Mufti Adin yang insya Allah akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti Kapas Bersih, yaitu kajian puasa bersihkan hati yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta di Masjid Al-Ikhlas. Dan sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, dan juga para keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama beliau. Dan semoga kita yang berada di sini bagian dari umatnya Rasulullah yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja untuk Kapas Bersih pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Haji Mufti Adin SPDSH yang bertemakan cara bersyukur ala Rasulullah. Langsung saja kepada Ustadz Mufti Adin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasbatu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalam bittaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Kasubag, yang saya hormati Bapak Kasih Gara, yang saya hormati seluruh pejabat struktural, fungsional, dan juga semua teman-teman ASN pada Kantor Kementerian Agama yang berbahagia. Bahagia nih Bapak Ibu? Bahagia nomor. Nah, ini nampaknya ini pada wajah-wajah bersyukur. Kelihatannya wajah-wajah bersyukur seperti tema kita saat ini, yaitu tentang bersyukur. Nah, dan nampaknya kalau kita bersyukur itu karena bahagia, karena sudah terima THR, sampun apa dereng? Oh dereng. Oh ngaten nggih. Wah, berarti kula termasuk yang beruntung. Ya alhamdulillah Bapak Ibu yang diberahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita sering
mengasumsikan bersyukur tuh ya kalau memperoleh THR, ya, kalau kita memperoleh kenikmatan dan juga yang sifatnya kebahagiaan. Dan ternyata setelah kita mengkaji dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak hanya sebatas itu saja, ya. Dan syukur ini memang ya tidak sebatas ucapan dengan membaca alhamdulillah, ya tidak salah, itu sangat baik sekali karena itu termasuk satu ibadah yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kok ada kelanjutannya, ya tidak hanya kalau kamu bersyukur aku akan tambah nikmat kepada kalian. Lah ini lanjutnya, kalau kamu ingkar, kufur, tidak bersyukur, azabku, siksaku ini sangat pedih. Nah ini berarti syukur itu tidak mudah, gitu. Jadi tidak semua orang itu mampu untuk bersyukur. Ada yang diberi harta malah titik-titik, Bapak Ibu, kasih harta banyak malah berfoya-foya, gitu. Diberikan jabatan malah tidak amanah. Ini kan luar biasa, gitu. Jadi tidak bersyukur. Diberi anak malah dibiarkan saja. Anaknya dibiarkan, pokoknya kasih makan, kasih minum, mau sholat mau enggak terserah, gitu ya. Yang penting anak senang, gitu. Diberi ujian malah ada yang diberi ujian nyontek. Diberi ujian malah berputus asa dari rahmat Allah. Diberi istri malah malah enggak dinikmati, gitu. Diberi suami malah malah enggak dilayani, gitu ya. Itu kan termasuk, ternyata syukur itu tidak mudah. Ini memang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Sabah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan ternyata memang sedikit dari hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur. Masya Allah. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana kita ini bisa benar-benar bersyukur, yang tentunya suri tauladan kita tentang mensyukuri nikmat ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sarang-sarang kita membaca sholawat untuk beliau dulu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan Rasulullah dekat dengan kita, bahkan kita di depan pusara beliau. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah junjungan kita, suri tauladan kita, yang kita mulai bangun tidur sampai hendak tidur lagi. Saya yakin kalau panjenengan sami saged ngaten, bisa hadir disiplin, bisa napa mandi, gosok gigi, nggih napa mboten? Lho, niku sing ngajari sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita 24 jam bersama beliau, insya Allah. Dalam hal ini termasuk kita berterima kasih, bersyukur niku terima kasih ya.
Makanya kalau orang dikatakan sudah dikasih kok orang orang ngerti matur nuwun, nah seperti kan berarti tidak tahu berterima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh pada kita ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Yang pertama yang menikah syukur dengan hati kita. Jadi terima kasih kita yang kita sampaikan, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dengan hati. Jadi namung boten namung lamis lambe, tapi dari hati. Seperti halnya kita berniat itu krenteking hati ya. Karena hati itu adalah pengakuan kita atas segala sesuatu yang kita niatkan, termasuk di dalam kita bersyukur. Ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan suri tauladan yang terbaik, yaitu kapan? Pada saat beliau membuka kota Makkah, gitu. Fathu Makkah. Jenengan nek mirengaken ingkang kula aturaken fikih sirah, nah ini pas sampai bahasan itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian tahun, kalau waktu itu 6 tahun ya, karena 6 tahun sesudah hijrah Fathu Makkah, 6 tahun sebelumnya selama bertahun-tahun di Mekah beliau dikencet, beliau para sahabat disiksa, dan kemudian beliau diusir dari kampung halaman, dari tanah kelahiran beliau sendiri, kemudian hijrah ke Madinah, dan akhirnya Allah memberikan nikmat untuk bisa kembali ke Mekah, ya, yang biasa kita sebut dengan Fathu Makkah. Lah saat beliau masuk ke Mekah ini, saat Fathu Makkah, apa yang terjadi? Apakah Rasulullah menaruh anyel? Apakah Rasulullah menaruh dendam? Ya, kalau kita ini, Masya Allah, jangankan dibalangi watu, ya, jangankan disakiti, dilempar kotoran, lagi diunekke sak kecap ae lorone nandes ning ati. Nggih napa mboten? Sampai kegawa mati. Itu kita, ya. Tapi Rasulullah Masya Allah mboten kados ngaten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Fathu Makkah, bahkan sikap beliau disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah. Itu beliau saat beliau naik unta itu dalam kondisi keadaan dungkruk, lho ngeten iki, seperti bersujud sampai hampir menyentuh pelana unta beliau. Jadi dungkruk kayak gini waktu pertama kali masuk Mekah. Itu karena tawadhu'nya beliau dan karena beliau menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Bahkan beliau tidak seperti yang dikira oleh kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Wah, ini Muhammad sudah kita hajar, kita usir dengan para sahabat. Wah, sekarang Muhammad sudah menang. Kira-kira ini kita dikumpulkan mau dieksekusi, kira-kira. Wah, ini mesti dibales karo Muhammad sak bolone. Ternyata Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Aqulu kama qala akhi Yusuf, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini aku katakan seperti yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf. Hari ini tidak ada caci maki, tidak ada penistaan. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun. Masya Allah. Dengan ucapan Rasulullah ini banyak kemudian orang-orang kafir Quraisy yang tidak usah disuruh, nggak usah disuruh mereka berbondong-bondong masuk Islam. Loh, Masya Allah. Bahkan ada yang saking takutnya ini yang budak hitam yang membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah, itu sih Wahsy, mendekat kepada Nabi.
wahai Nabi, sesungguhnya yang telah membunuh pamanmu dulu aku. Ngaku, karena Rasulullah begitu baiknya sampai akhirnya mengakui. Dan ini ketahuan, oh ternyata yang bunuh dulu Wahsy. Padahal waktu Ghazwah Uhud dulu Rasulullah sudah mengatakan, saya belum pernah melihat di dalam satu kancah peperangan yang kejamnya seperti ini. Ya, itu istilah Rasulullah, wah kebangetan lagi. Sampai paman Rasulullah perutnya dibedah, hatinya maaf ya, isi perutnya dikeluarkan. Dan pada saat yang membunuh ini datang di hadapan orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan? Kira-kira lah ya buah sak pol-pole. Tapi tidak, Rasulullah memberikan maaf kepada Wahsy. Udah saya maafkan kamu, tapi tolong ya kamu jangan nampak di hadapanku gitu. Udah kelingan sama paman beliau. Beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara bersyukur atas orang yang beliau tahu orang ini telah taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dipun rahmatullah, inilah syukur tingkat tinggi. Ya, syukur tingkat tingginya dan niki gitu. Tapi kita apakah ya harus ikut-ikutan syukur level tinggi? Langkih kalau bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu, karena memang kalau memutus tali silaturahmi kan apa? La yadkhulul jannah qati'. Ora gelem ngapura berarti mutus silaturahmi, ora bakal mlebu surga. Termasuk Rasulullah katakan man taba walam yardal khusama falaisa bitahib. Siapa orang yang bertaubat tapi dia tidak mau memaafkan saudara-saudaranya, musuhnya maksudnya orang yang sama-sama beriman, ning gregetan, dendam dan seterusnya, falaisa bita'ib, tobatnya enggak diterima. Nah, inilah mumpung di puasa kayak gini, kita upayakan supaya hati kita bersih di hadapan Allah dan juga bersih atas sesama manusia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara Rasulullah untuk bersyukur setelah bersyukur dengan hati. Nah, ini kan masalah hati guys, yang pertama saya sebutkan tadi. Wah, itu kan masalah hati. Nah, sekarang cara Rasulullah untuk bersyukur yang kedua yang menikah dengan lisan beliau. Di dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan jika beliau menerima THR. Oh, kita menerima THR ya. Rasulullah mengajarkan kalau beliau menerima kegembiraan, apa yang enggak dimenuas? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Monggo sareng-sareng. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Masya Allah. Luar biasa ini. Satu doa yang indah. Ini kalau ini nabi keluntingan transferan jenengan maos niku napa mboten? Hanya alhamdulillah. Saat ini ditambah nggih ngendikane Ustaz Kiai Mustain Nasuha pegawai Kemenak dongane kudu rada beda. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Ya. Juga Rasulullah mengajarkan kalau sangat-sangat bahagia, spesial itu dengan bersujud syukur. Nah, sujud syukur dengan doanya bisa seperti doa kita waktu sujud atau seperti doa sujud tilawah gitu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah, niku artinya nggih luar biasa niku. Itu kalau kita memperoleh kebahagiaan. Nek jenengan untuk THR sujud syukur mboten? Ketoke ora. Berarti ora
luar biasa. Gitu. Tapi mungkin Ustadz Ferry lulus S3 jadi dokter kita sujud syukur. Enggak, alhamdulillah, masya Allah. Oh ngaten nggih. Nah itu kalau memperoleh kebahagiaan. Kalau memperoleh hal yang tidak menyenangkan ribut. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak menyenangkan, wah, keluarin pas dari perjalanan Depok, Jakarta, teng Solo, niteh mobil, kecepatan nek tol niku paling boten kan 100 ki paling alon. Lora ndelok speedometer. Ngerti? Bus. Tibake bane niku bar jedak tenggen Subang niku ada yang lobang itu. Pecah. Pecah bus. Wah, yang terjadi pripun? Alhamdulillahnya mboten kenging. Duek ngoten, duek. So ada rumput delalane kanane biasanya kan pembatas. Delalah kanane niku rumput. Alhamdulillahi ala kulli hal, walaupun ban meledos pecah ngeri juga itu, tetapi membaca alhamdulillahi ala kulli hal gitu. Terus tetap bersyukur walaupun dalam keadaan yang menegangkan seperti itu. Lah inilah menunjukkan bahwa syukur itu tidak harus memperoleh suatu kenikmatan, tapi bahkan bisa juga musibah. Ya, sahabat ada yang waktu istrinya ditinggal jihad kemudian pulang sementara putranya wafat, kemudian suaminya pulang dilayaninya, tidak langsung diberitahu kalau anaknya meninggal. Tapi malah menyampaikan waktu memberikan kabar kepada sang suami, alhamdulillahi ala kulli hal, anak kita menjadi titipan kelak insya Allah di surga membersamai kita. Itu satu contoh, walaupun dalam kesusahan itu tetap membaca alhamdulillah. Saya juga membaca di dalam beberapa riwayat, termasuk paling susah itu kalau ditinggal orang yang dicintai. Seperti sahabat ini tadi makomnya, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Siapa gitu? Kok bisa membaca alhamdulillahi ala kulli hal? Masya Allah, ini adalah satu makom hamba Allah yang sungguh dia sangat dekat dengan Allah. Allah mengampuninya dan Allah mengampuni orang yang wafat itu. Loh, Masya Allah. Maka tidak heran kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur yaitu bersyukur dengan amal. Ya. Rasulullah adalah hamba Allah dan utusan Allah yang paling mulia. Bahkan Rasulullah itu maksum, diampuni dosanya oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, akan tetapi bagaimana ibadah Rasulullah? Ini bentuknya syukur. Nggih. Ibadahnya ya Allah, kula panjenengan sami mboten enten bandinganipun. Nggih mboten. Lah, mungkin jangan nggih mugi-mugi mboten nggih. Malam selikuran wis cukup tarweh wae. Wis cukup tarweh wae rasah ditambahi ngeten. Dalu mboten sah meleh-meleh. Itu makom kita barangkali kayak gitu nggih. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Kita saja yang banyak dosanya itu ya seringkali tidak mau memohon ampunan kepada Allah, khususnya di sepertiga terakhir Ramadan ini. Tapi Rasulullah, beliau itu sholat tahajud ya, sampai karena Nabi yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Jadi beliau itu qiyamul lail itu sampai kaki beliau bengkak karena saking lamanya berdirinya. Maka suatu ketika
Ibnu Mas'ud waktu dulu masih kecil, imaman kalih Kanjeng Nabi di Qiyamul Lail, ditunggu kok nggak selesai surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Loh nggih, itu dibaca terus ditunggu lagi, akhirnya 3 surah beliau selesaikan dalam satu sholat beliau. Wah, Masya Allah, berarti gitu. Lama sekali beliau berdiri untuk sholat. Dan nampaknya memang, waduh, nih kalau ngimami tarweh ini, cocok dawa sithik wis ditegur. Sing mani negur sinten? Sinten? Ibu-ibu sinten? Bojone dhewe. Nek ibu-ibu kan gak wani negur kata kita. Pak, suwe-suwe ibu-ibu iku lho do. Nonton nggih Bufit nggih. Lah nggih seperti itu ya. Jadi ya padahal yang dibaca itu ini apa? Mboten coba-coba banget jane nggih. Al-Infitor itu kan sedeng-sedeng kan ngoten nggih. Lam yakunil kan ngoten kan mboten niku nggih. Akhirnya cendek kene Al-Qari'ah, Al-Adiyat, ujek kedawan. Wah, idza jaa inna atoina liila fi Quraisyin. Pun boten nek niku nggih. Akhirnya nggih niku akhirnya kula nek tarawih kula maos niku. Sing akhirah ngomong tarawih nggih. Nah, itu satu contoh nggih betapa rasa syukur kita kepada Allah itu masih jauh dari yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baik sendiri ditambahi piyambak. Mungkin Qiyamul Lail ditambahi dhewe sing dawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain di dalam masalah ibadah, amal beliau yang beliau contohkan yaitu kedermawanan beliau karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azwajan nas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saklomo-lomoning menungso, hadis riwayat Bukhari. Loh, Masya Allah niki. Insya Allah kalau panjenengan sami sampun nggih. Iki di pondok-pondok iki untuk THR. Ini iki nggo Pakde, nggo Bule. Wis entek alhamdulillah. Malah bingung nek napa kurang. Alhamdulillah. Orang untuk apa? Masya Allah. Oh, bukannya orang untuk apa-apa, untuk apa-apa. Balasannya tidak lain adalah surga. Maka lomolah, dermawanlah, karena sesungguhnya harta yang abadi adalah yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita keluarkan zakat kita. Inilah bentuk amal Rasulullah daripada bersyukur beliau. I'malu ala Dawud syukron, kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Saba, beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, seneng ibu-ibu nih yang terakhir. Rasi dongan tuh angger muni terakhir. Yang terakhir yaitu syukur Rasulullah dalam kesederhanaan beliau. Di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ma'au kita fi buyuti Rasulillah narun syahron. Rasulullah itu pernah dalam 1 bulan itu mboten nate geni kompor, ini sane kompor nggih, menyala. Sebab napa ora enek sing dimasak. Yang ada cuman apa? Air putih dan kurma. Hanya makan kurma dan air putih karena tidak ada yang dimasak. Inilah Nabi kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Waktu saya ke Madinah mengajak para jamaah ke museum, dilihatkan bagaimana rumah Rasulullah, do nangis, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu nangis, marah Eliane nangis. Melihat Masya Allah dalamipun Kanjeng Nabi itu sederhananya seperti itu. Ya Allah, beliau adalah pemimpin umat gitu, yang mengelola duit semuanya. Beliau zakat itu diberikan pada Rasulullah ya, untuk disebarkan ya. Itu untuk disebarkan, beliau yang mengelola ini. Dan juga apapun
sebagai pemimpin, sebagai panglima, sebagai pemimpin pemerintah, tetapi rumah beliau sangat-sangat sederhana sekali. Atapnya napa? Atapnya hanya pelepah kurma. Kasurnya napa? Nggih daun-daunan pelepah kurma niku nggih. Dan rumah beliau sangat sempit sekali, sangat sempit kamar ruang tamu, makanya dalam riwayat kan sebutkan nggih, waktu diketok dalam beliau dalam keadaan sholat kemudian berjalan membukakan pintu. Sebab paling hanya 1, 2, 3 langkah wis tekan pintu. Nah, ini saat ini jenengan nenek rumah ketok-ketok kira-kira iso ora salat nyambi buka ke pintu. Mboten saged kan? Mboten saged. Mau ke depan rumah. Nah, diremot, nah, Masya Allah deh. Loh ini saking dalamnya itu sangat kecil sekali. Dan perabot beliau, Masya Allah, ibu-ibu, dengarkanlah baik-baik. Piringe, mangkoke, kita wis ngene mangkok, pernah kaya ngene ijo, golek sing kuning, sakset meneh. Wong buka Shopee, apik neh, ngerti-ngerti teko paketan meneh. Sudah. Ibu-ibu. Nah, itu padahal besok ini semuanya akan dihisap mungkin. Saya itu sering di rumah nih, bener sampai sakol saya ngersiin, bener sakol, wes itu mumpung durung amoh, monek disimpan saya amoh, elek rusak, mumpung rong amoh, wes sedekahkan. Perlu ngosek omah di sing ra kanggo, nggak kita pakai, kasihkan sama orang mumpung ijek anyar, mumpung ijek layak lah gitu. Biasanya disimpan di gudang, termasuk alat-alat. Saya termasuk kasih ampli, suwe, salon, ratau dinggo, wah ini tonggo. Bareng kayak tonggo, dinggo nyetel, senengnya nyetel dangdutan. Waduh, ngerti orang tak kayak gitu. Betul. Terus akhirnya saya ini tak kasih ini. Saya tutup, kalau pas terjadi pintu saya tutup. Terus akhirnya rumongso. Sekarang nyetelnya nggak pernah dangdutan lagi. Qasidah gitu. Bener ini kisah nyata. Gitu. Jadi itu contoh ya, kalau kita punya barang-barang sing murah, saja era kanggo wis dan sedekah kemawon kersane mboten ngendon, akhire tekan tahun dal yo ora dinggo. Nggih napa mboten? Nah, itulah perlunya kita sederhana. Rasulullah itu menjahit sendiri. Jadi beliau itu pakaian itu enggak beli-beli baru. Ya, itu dijahit beliau pakaiannya, jubahnya, itu sobek itu dijahit sendiri. Sinten sing mboten nangis mirsani pakaianipun Kanjeng Nabi kita museum, nangis, bener-bener nangis. Betapa beliau itu sangat sederhana, bahkan beliau yang menolak hidup mewah saat malaikat menawarkan gimana gunung jadikan emas, enggak ya. Jadi beliau malah memberikan satu doa kepada kita, monggo diturutke, Allahumma ahyini miskinan lagi miskinan wa amisni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan kemiskinan. Masya Allah gitu. Itu jadi kita itu Rasulullah bahkan doanya kayak gitu gitu. Jangan wani ora donga niki. Ora wani ketoke. Oh niki mah donga. Miskinnya maksudnya nggih. Kalau saya senang dengan definisinya Syekh Abu Bakar Absah di dalam tasawuf modern itu. Jadi kalau sufi kita itu ya mengosongkan hati dari cinta kepada dunia. Cinta dunia apa-apa ning atine aja cinta. Dengan begitu kita mudah bersedekah, ya kita tidak pelit dan seterusnya. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, makaten wau pas jam 09.00. Oh, cek kurang 5 nasi dia. Yang bisa saya sampaikan karena masih 5 menit lagi
Ada yang satu lagi belum saya sampaikan, syukur saat ujian. Rasulullah menyampaikan ajabal li amril mu'minin in asobat sarra syakara fakana khairullah wa in asobat udharra sabara fakana khairullah. Ya. Betapa menakjubkan urusan orang beriman jika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Kalau dia bersyukur itu dia dapat pahala, dan jika dia dapat musibah dia bersabar itu pun baik baginya, dapat pahala lagi. Oh masya Allah. Niki wonten namung tiyang ingkang iman, ampun ngantos nggih, ampun ngantos ya. Seperti ada yang dapat ujian, waduh biasanya terhormat, suatu ketika dapat ujian, kemudian tahu-tahu sore hari didapatkan dia sudah menggantung, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, bukan menggantungkan kepada Allah tapi gantung bunuh diri. Padahal hari-harinya masya Allah orangnya baik, dikenal sebagai orang yang baik, yo khotbah yo masya Allah, tapi dapat ujian dapat ujian karena jabatannya gantung diri. Ini terjadi ya naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai seperti itu, berarti dia tidak tahan terhadap ujian. Mestinya kalau dia menerima itu ujian ya dia segera kembali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang pangapunten anggen kula matur mbok wonten cacat cewek anggen kula matur menika saking kula piyambak. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu. Pinter kabeh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami ada sedikit informasi ya. Tadi kepada yang nama-namanya kami sebutkan nanti bisa maju ke depan ya, maju ke depan nanti akan menerima penyaluran sarung ya dari Basnas RI yang totalnya 120 dan nanti dikasihkan simbolis pada pagi hari ini. Yang pertama Ustadz Mujiono yang ini mewakili Takmir Masjid Ummu Umar Kadibiro Kecamatan Banjarsari. Dan yang berikutnya Ustadz Muhammad Zainal Abidin mewakili Takmir Masjid Tegalsari Kecamatan Lawean. Dan yang ketiga Ustadz Eye Mualif mewakili Takmir Masjid Arido Kecamatan Jebres. Dan Ustadz Mufti Adin mewakili Takmir Masjid daerah Kaimojo Kecamatan Pasar Kliwon. Dan mewakili masjid di Mojo Pak, seluruh Mojo nih. Dan yang terakhir Ustadz Padi mewakili Takmir Masjid Baitur Rahman Kecamatan Serengan. Pak Musiono, Pak Eye, Pak Zainal, Pak Wardi. Adanya Mujimin gitu. Mujimin. Atributnya dilepas. Gitu. Nenggo Bapak Kepala Amin.
Oke, penyerahan simbolis akan diserahkan oleh Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Masyarakat. Moto enggak? Oke, foto bersama dulu. Oke, matur suwun, monggo saged kembali ke tempat semula. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kajian kapas bersih sudah berakhir. Monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.